Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tretan para Rabu sedaja, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau bukan karena Allah, maka kita tidak bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Saya nomor setong kaulah nyuwun sepora sebanyak ki karena terlambat. Itu yang pertama. Saya nomor dua, tetanggina saya neka banyak Madura, tapi cuman saya tok saya tak bisa ngocak Madura. Jadi insya Allah neka tretan kadinto paham ki bahasa Indonesia. Engki sinetron pon Rabu ke Madura apa? Sinetron sudah masuk apa belum? Sudah kan? Sudah. Lispon listrik masuk, lampu masuk, sinetron berarti masuk. Mohon tak paham bahasa Indonesia, bagaimana bisa lulus? Tidak akan bisa lulus. Soalnya mohon bule paksa aki bahasa Madura, kacau semua nanti. Saya yang tambah repot. Soalnya Caan Habib Ali bin Husin Al-Muhdhar Sohib Banyuwangi diwasiati sama bapaknya, Jong lestari bahasa Arab, jak lupa bahasa Madura, Jong. Bu kenapa Pak? Karena bahasa saya nomor 2 dek suarga neka lekuk bahasa apa? Bahasa Arab apa bahasa Madura? Saya nomor pertama bahasa, tapi bahasa kedua di surga setelah bahasa Arab bahasa Madura. Karena umumnya orang Madura neka oneng bahasa Arab, banyak santrinya. Biasanya orang dulu di neka banyak orang sing ngocak al ustadu yakulu tobashir. Apa neka artinya? Al ustadu yakulu tobashir, deerna ustad kapor. Kalau orang dulu mau nuntut ilmu agama, katanya orang-orang bilang, buat apa? Tak usah, tak perlu. Siapa yang mengatakan begitu? Dulu Dimen bisa mengatakan al ustadu yakulu tobashir, tapi sejak dulu sampai sekarang tidak ada ceritanya yang namanya ustadz kekurangan. Beda ustadz saya kekurangan? Ada. Kebanyakannya HP-nya saja. Canggih HP-nya. Canggih. Kadang pura-pura HP-nya flexi atau HP-nya biasa, seharganya 250 biasa. Tapi pernah kekurangan? Tidak ada yang namanya kekurangan sama sekali. Sebab yang telah menjamin Allah subhanahu wa ta'ala. Orang zaman sekarang ini kalau di tempat lain, bene Madura, Surabaya atau setelah Surabaya, lestari Surabaya neka Lamongan, mungkin daerah Lamongan ki. Kalau dulu orang desa, orang desa neka banyak seporon belajar agama dulu. Sekarang malah kebalikannya, orang desanya ke kota, orang kotanya yang belajar
agama, jadi kiainya kebingungan zaman sekarang ini. Tetapi yang patut kita ketahui, selama sampian sedaja semak mon sampian poron semak dek Gusti Allah Subhanahu wa taala, semak dek ajunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cara yang terbaik adalah bil ilmi. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi. Kalau ingin maju dunianya pakai ilmu, kalau ingin maju akhiratnya juga pakai ilmu. Sebab urusan dunia, Habib oneng tabib, tahu apa enggak Beb cara menanam padi? Habib bisa ngajar, kiai bisa mengajar. Tapi kalau Pak Kiai disuruh nanam padi nggak bisa. Karena apa? Tidak tahu ilmunya. Atau Pak Kiai disuruh kerja di bengkel, ya nggak tahu ilmunya. Untuk urusan duniawi pun perlu ilmu, apalagi untuk yang namanya urusan akhirat. Karena itulah yang namanya ilmu itu adalah anugerah yang paling baik. Anugerah sepaling raja neka ilmu. Ada sing bisa ngalahake ilmu sama sekali. Ya. PC oneng PC. Ada orang zaman sekarang sih tak oneng PC. Semua oneng PC. Mon ada ilmu ada PC. Taya. Hah? Mau bohongin orang perlu ilmu enggak? Perlu. Ilmu apa? Ilmu bicara. Ilmu ngomong. Padahal itu untuk hal yang tidak baik. Yang baik maupun tidak baik perlu yang namanya ilmu. Tapi di antara sekian ilmu itu semua ada ilmu yang Allah pilihkan untuk Anda. Kalian dipilih untuk mendapatkan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tanya, siapa orang yang terbaik di muka bumi ini? Orang yang paling dekat dengan Allah di muka bumi ini siapa? Dari zaman Adam sampai akhir zaman, yang paling dekat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang siapapun orang itu tidak akan diberikan jalan masuk ke dalam surga kecuali iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi, semua para rasul tidak boleh masuk ke dalam surga sebelum umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sampian, coba sampean peker boleh. Sampean peker sekarang, renung di dalam hati. Kedudukan sampian sama para nabi, siapa yang lebih besar? Para nabi. Yang lebih dekat kepada Allah para nabi. Tetapi surga Allah haramkan bagi mereka semua sebelum Muhammad dan umatnya masuk terlebih dahulu. Lalu sebelum umatnya Muhammad siapa yang masuk? Sebelum umatnya Muhammad SAW yang masuk adalah kaum fakir miskin. Oneng kaum fakir miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Sampai di dalam riwayat hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah orang yang mati seperti bagaimana waktu dia dilahirkan. Lahir nggak bawa apa-apa, mati nggak bawa apa-apa. Artinya selama hidupnya dalam keadaan miskin. Ketika mereka mengetuk pintu surga, waktu surga itu tadi diketuk,
Malaikat Ridwan membuka pintu. Ridwan bertanya, siapa kalian? Kami adalah kaum fakir miskin dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berarti kedudukannya fakir miskin itu tinggi apa enggak? Tinggi. Tidak ada yang namanya fakir miskin itu kemudian rendah, enggak. Di dunia saja enggak ada nilainya, tapi di akhirat sangat bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya ini? Kehidupan apapun, hidupmu model apa saja, bede pese ada pese, sing penting bisa deer, ya deerannya ada, ngenomnya ada, rokoknya juga jalan, maka berarti surga dan seisinya ada di tangan sampean. Kopinya lancar, tehnya lancar, maka berarti semuanya sudah Anda miliki. Makanya katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, man asbaha aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumihi wa lailatih faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Mon bede orang pagi hari aman di rumahnya, dek compona aman, ada masalah deer nasi sareng bawang sareng garam cukup, misalkan nasi sama sambel tapi suami istri sama-sama senyumnya. Mon senyumannya neka bede dua, bede senyuman ikhlas, beda senyuman sama-sama stresnya. Kalau yang ini aman di dalam rumahnya, enak di dalam rumahnya, ya pagi hari tak kepilengan mesti berangkat ke kantor. Di daerah ini ada nggak pagi-pagi berangkat kantor? Ada, paling ustadznya kasih berangkat kantor. Tanya ibu bapaknya, ayo Jung, sudah Jung, langsung berangkat, sudah mangkat boleh, sudah langsung ke madrasah. Iya. Bapaknya rokoknya belum selesai, kopinya belum selesai. Itu big boss nggak bisa. Orang yang paling kaya, bos yang paling raja, tak bisa seperti itu. Jam petok mesti sampai di kantor. Mangkat dari rumahnya kol berapa? Kol 6. Masih ngantuk-ngantuk sudah harus berangkat. Pleman dari kantor kadang sampai di rumah kol 12. Jadi malam itu harus istirahat. Kalau kita enggak, malam jadi siang boleh, siang jadi malam juga boleh. Berarti kehidupannya lebih dari bos apa enggak? Lebih. Iya. Kalau kita lagi minum kopi, kita lihat bos yang berangkat naik mobilnya, oh masya Allah, mobilnya cek gantengnya, mobilnya Alphard. Kita yang nggak punya Alphard, kita cuman bisa baca apa? Al-Fatihah. Andi Alphard tak bisa, mau melek Alphard tak bisa. Ya Allah, tak sampai saya mau beli Alphard, ya Allah, neka sudah kirim saja Al-Fatihah. Sama. Apa bedanya Alphard sama becak? Ada bedanya? Ada. Sama-sama mulus suaranya, ya kan? Mobil kendaraan paling sae neka sing ada suarana, ya kan? Ada yang milih Avanza, ada yang milih Innova, ada sing milih Fred. Oneng Fred apa neka Fred? Fred neka suaranya kentut, Pak. Mobil zaman sekarang namanya apa? Fred. Alphard, oh neka paling saya neka Alphard. Sama becak nggak beda. Sebab apa?
bahkan lebih mulus suaranya becak. Kalau Alphard masih kalau becak cuman menggos-menggos saja, nafasnya saja yang sulit, tapi penumpangnya nggak terasa nyaman, ya kan? Alphard atau Fred itu tadi harus ada AC, ya. Kalau tidak ada AC panas. Kalau becak tak perlu AC. AC apa? AC alami, gebes. Cuman yang satu nggak masuk angin, yang satu kalau terlalu lama di becak masuk angin. Obat masuk angin mahal, harus ke dokter. Tak usah, tak perlu. Orang-orang kadin tok cukup dikerok. Nah, sampean perlu oneng ki, ya. Sampean perlu oneng bahwasanya obat kerok ini tidak ada kecuali di Indonesia. Di tempat yang lain nggak ada. Coba sampean tanya orang Arab di Saudi, bede kerok, oh bede kerok, serah, oh tanya, oh dari Madura, dari Sampang, berarti dari mana? Indonesia. Orang bule, orang barat negu orang sing kerokan kaget, subhanallah, beda ilmu napa neka, banyak darah, ndak sakit ya, tak sakit, apa ndak mati? Ndak mati, tapi begitu dia sudah dicoba kesakitan bulenya. Ingatlah, orang zaman sekarang ini beda sama orang zaman dulu. Kalau ada ulama, qudumu alimin ila baladin khairun min an yumtaru arba'ina. Datangnya seorang alim, atau apalagi duduknya seorang alim, apalagi kalau dia mengajar si alim itu tadi, datangnya saja ke satu daerah lebih afdol katanya Rasul daripada 40 hari dituruni hujan. Sampai 40 hari dituruni hujan, banjir enggak? Banjir. Kalau kena orang alim ini banjir ilmu. Apalagi katanya Rasul SAW di akhir zaman, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang di akhir zaman bagi umat manusia, yafirruna minal ulama, mon beda ulama, beda pengajian buru kepi, mon beda artis R-nya neka dirubah, asalnya buru jadi rabu kepi. Antara pengaosan, pengajian sama konser dangdut dem masih banyak. Ayo dem masih banyak. Hah? Oh neka orang-orangnya dangdut kapi neka, ya kan? Tapi saya nggak nyalahkan, sebab keadaan zamannya sudah dibilang begitu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang artis dari barat datang ke Jakarta, tanya Aki sama para wartawan, namanya Jennifer. Hei Jennifer, saya mau tanya, bagaimana menurut pendapat kamu tentang kumpul kebo? Oneng kumpul kebo, kumpul tak pakai kawin, kayak sesama kebo. Dibilang itu hak manusia, suka sama suka silahkan. La ilaha illallah. Ini orang zaman sekarang seperti itu, akhirnya apa? Jadi penyakit. Tapi kalau ikut ilmunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab
orang yang menuntut ilmunya Rasul, dia akan menjadi pewaris. Tahu pewaris? Bukan hanya mewarisi ilmunya, tetapi akan mewarisi asrar, akan mewarisi hal, akan mewarisi batinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang dimaksud ini adalah yang menambah al-ilmu nafi', ilmu yang manfaat, alladzi yazidu khaufuka minallah. Neka ilmu yang menambah rasa takutmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam nasihatnya. Oneng Syekh Abdul Qadir Jailani tahu ya? Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah bilang kepada murid-muridnya, ya qaum, kunu lillahi kama kana lakum fahuwa yakunu lakum kama kana lah. Wahai kaum, jadilah kalian orang-orang yang mengistimewakan Allah. Orang yang mengistimewakan Allah, maka Allah akan mengistimewakan orang itu. Bagaimana mengistimewakan Allah? Syarat yang pertama adalah belajar ilmunya. Kita kan kepingin doa dikabulkan, kita kan kepingin derajat dinaikkan, kita kepingin diberikan segala sesuatunya oleh Allah. Caranya satu, istimewakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah dengan cara menuntut ilmu, belajar sambil membersihkan hati. Kalau hati ini kotor, ilmu yang masuk akan masuk kanan, keluar kiri. Makanya dulu banyak para ulama yang belajar, tetapi dia tidak membersihkan hatinya sehingga ilmunya itu tidak menjadi bermanfaat. Ulama di lisan tetapi hatinya bodoh. Sampean tahu dokter jantung? Bagaimana kalau sampean lihat dokter jantung atau dokter paru-paru ngerokok? Dia tahu misalkan menurut ilmu jantung rokok neka tak sae bagi jantung, tapi dia sendiri ngerokok. Artinya apa? Ilmunya hanya cuman dicetak, cuman ada di kepalanya saja, tetapi hatinya tidak berilmu. Sebab yang namanya ibadah ini tidak akan diterima kecuali harus memakai ilmu. Saya akan bercerita. Ceritanya ini singkat, tapi mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Di zamannya Al-Imam Ibnu Arabi, Imam Ibnu Arabi itu seorang ulama besar. Beliau bercerita, ada orang dikenal ahli ibadah. Ahli ibadah di atas gunung, orangnya zuhud, tak poron dunia, tak poron segala macamnya. Dikenal suka ibadah. Orang sekarang kan gitu. Orang sekarang bukan dikenal ibadahnya, dikenal helapnya. Mohon beda ulama sama orang helap, mana yang lebih dikejar? Helap. Zaman sekarang mana yang lebih dikejar? Helap. Berarti neka sing ngejar orang helap sama-sama helapnya, ya masuk akal. Kadang orang bener helap, tapi orangnya kadang orang gila, dianggap helap, akhirnya yang ngejar sama-sama gila. Ini sama. Akhirnya ada satu orang alim, ulama, dia itu ingin tahu siapa
yang dibilang orang soleh ini tadi. Dia datang ke atas gunung di sebuah goa, dia lihat orang itu lagi sholat. Kemudian dia bilang, assalamualaikum warahmatullah. Orang itu kebetulan lagi sholat, ditunggu. Setelah orang itu tadi salam, dia bilang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil matanya ketap-ketip, buka nutup, seolah-olah seperti orang yang lagi khusyuk. Ada apa anakku? Kamu mau minta apa? Saya lagi sibuk berzikir, jangan diganggu. Saya ini dari negeri seberang, Abah. Saya mau minta berkahnya Abah. Dibilang, ya tunggu dulu. Kemudian disuruh duduk. Silahkan duduk kamu. Setelah dipersilahkan duduk, orang alim ini ngelihat orang itu waktu sholat tadi pakai kalung, tapi kalungnya ini kalung sakti. Mau tahu kalung apa itu? Dia kalungkan tikus, pakai tikus. Ya dia nggak bilang, loh kamu kalau sholat pakai tikus nggak sah, nggak bilang gitu. Orang alim ngomongnya pakai ilmu. Dia bilang, aduh Abah, saya lihat tadi sholatnya Abah khusyuk sekali ya. Oh iya, saya punya sholat khusyuk. Bagaimana nggak khusyuk? Saya harus khusyuk. Itu semua berkat saya pakai kalung ini. Oh, kalung apa itu? Wah, ini kamu yang nggak tahu, kamu harus tahu ini. Nekacaan orang helap. Ketika dulu saya sedang sholat, saya bertakbir Allahu Akbar. Tiba-tiba hati saya merasa sombong, merasa takabur. Saya bilang, saya perlu untuk menjinakkan dan menundukkan hati saya. Begitu terlintas di hati saya kalimat itu, nggak taunya tikus lewat. Saya bilang dalam sholat saya, wahai diriku, kamu sama dengan tikus. Akhirnya diambillah pentung, diambillah tongkat, dipukulkan di tikus itu tadi, Bret. Jadi tempe penyet tapi tempe tikus. Kemudian diambil, dikalungkan. Sejak itu setiap sholat saya selalu menangis. Setiap 10 hari saya ganti tikusnya karena baunya nggak kuat. Tapi itu latihan saya. Naudzubillah. Jangan ditiru ini. Ini ceritanya orang orang gila. Neka si gelap benya, neka orang napa, neka orang helap napa, orang setengah lagi. Masya Allah, hebat sampian, Masya Allah. Sudah. Terus ditanya, kamu tinggal di sini sudah berapa lama? Oh, saya di sini 5 tahun, sudah lama. Sampean tidak menikah? Oh, kalau masalah menikah, urusan wanita itu urusan syahwat. Saya tidak suka urusan syahwat. Lah terus bagaimana? Kan di situ kebetulan beda jeren saya raja, keledai jeren saya kenek. Ya cuman kadang namanya saya manusia. Mon saya sudah kebelet, mon saya sudah tak kuat, syahwat sudah meningkat. Neka bule ungke dek jalan neka. Kuda ini yang saya santap, saya garap. La ilaha illallah. Katanya dia, sudah, sholatmu tidak diterima oleh Allah dan kamu sudah melakukan dosa besar. Jadi meskipun kamu sujud-sujud tapi tanpa ilmu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tadi, kalau tidak pakai ilmu tidak diterima. Anehnya orang zaman sekarang terkadang sudah berilmu melihat orang yang seperti ini, jangan neka siapa? Oh neka helap, oh neka wali abad sekarang, ada-ada saja. Tidak boleh seperti itu. Ilmu itu sangat penting.
apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi Ramadan. Ramadan ini ibadah perlu, sangat dan perlu. Jangan lupa untuk berpuasa. Rokoknya ditinggalkan dulu, diganti malam hari, pagi nggak usah dulu, siang sore nggak usah. Ganti dengan membaca ayat suci Al-Quran, sholat taraweh, banyak zikir. Dan satu amalan yang paling bagus di bulan Ramadan adalah ketika kita banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu 20 menit, enggak, 5 menit. Sebab dalam 5 menit orang yang menangis karena Allah, dia akan disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan air matanya itu tadi bisa menjadikan dirinya sebagai orang yang akan diletakkan di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama kalangan para nabi, para siddiqin, bersama para aulia wassalihin. Ketika Anda di bulan Ramadan, apalagi di bulan sekarang Sya'ban ini tadi, jangan lupa seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, jika seandainya orang mau menuruti nasihatku di zaman ini, tidak ada yang lebih hebat bacaan melebihi daripada istighfar dan selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istighfarmu kepada Allah membuat kamu diampuni, kamu diridhoi, rezekimu dilancarkan oleh Allah. Dan sholawatmu kepada Rasul SAW akan membuat dirimu dipermudah segala macam bentuk urusanmu, sehingga kehidupanmu di dunia nikmat, wa fil akhir wa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kemudian berkat istighfar, wa qina adzabannar, hindarkan kami dari api neraka. Inilah orang yang perlu hidup di dunia ini, minta keselamatan agamanya, keselamatan dunianya, berkah kehidupannya, berkah di dalam ilmunya, dengan 3 cara tadi. Nangislah minimal sebelum tidur, nggak perlu tengah malam. Kalau nggak bisa tengah malam, habis lihat Barcelona mau nangis, nggak mungkin. Ya sebelum lihat Barcelona nangis dulu. Mau tak bisa nangis, minta, ya Allah saya nangis, mudah-mudahan Barcelonanya yang menang. Ya nggak apa-apa sementara. Apalagi kalau sampean sudah banyak utang, mau menghadapi Idul Fitri, mau menghadapi Ramadan, mesti dan wajib fardhu ain banyak nangis. Kalau nggak nangis, bagaimana bisa membayar utang? Nggak bakal bisa. Sebab menangis itu adalah ciri khas para aulia wassalihin. Orang dulu ada setiap kali habis sholat, muridnya ini menemukan bau wangi di sekitar mushollanya. Satu malam dia tidak tidur, dia tunggu gurunya. Ternyata malam hari gurunya ini nangis terus. Hasil dari air matanya ini sebagai karomah bagi sang guru yang wali ini, Allah jadikan wanginya air mata ini menjadi wangi, bahkan lebih wangi daripada minyak yang paling mahal. Dia pakai air mata itu, dia usapkan baunya di badannya, sehingga istrinya pun kaget. Katanya dia, Mas kalau begini baunya saya tambah sayang sama kamu. Oh langsung yaitu kalau punyanya si wali, mon sampian belen kabeh, banyak kotoran matanya. Kalau beliau ini karena sudah banyak menangis, Allah jadikan karamah, tangisannya itu menjadi wangi sekali, sehingga air matanya ini tadi ketika diusapkan di badan menjadi wangi sekali, melebihi daripada wewangian yang sangat luar biasa. Ingin hidup wangi? Ingin hidup wangi enggak? Ingin hidup wangi?
mandi. Lo iya, mau lebus tak nyaman baunya, ya kan? Nah, kalau ingin hidup wangi, badan kita ini bau karena dosa, ya. Secara batin, secara maknawi, kita punya badan ini, roh kita ini kotor karena banyak mandinya dengan apa? Bukan sekedar mandi dari luar, tetapi mandi batin, yaitu dengan menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung wangi insyaallah. Ya, mari kita tutup. Semoga insyaallah semuanya mudah-mudahan dapat hadiah. Ini hadiahnya banyak enggak ini? Banyak. Kalau hadiahnya juara 1, juara 2 saja nakalan ini berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatid daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Allahumma arzuqna kamal al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatid daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma barik fi haula'i talabah wa li haula'i talabatul ilm ya Allah. Allahumma irfa' darajatahum 'indak. Allahumma ij'al hayatahum hayah sa'idah mardiyah 'indak. Allahumma akrimil aba bi birril aulad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ashabihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aftah alaina futuhal arifin faqihna fid din wa jalla ulama amilin hudatan muhtadin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna. Allahumma la taqtaqna lil ilmi biqati wa kfina syarral qawati wal mawani. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. La tada' fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala matrudan wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asraril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.